Pemirsa, meski bukan di wilayah pegunungan, Jakarta ternyata memiliki potensi longsor di sejumlah wilayah di ibu kota. Potensi longsor dengan zona gerakan tanah menengah dan juga zona tinggi diinformasikan oleh BPBD DKI Jakarta beberapa waktu lalu bersama pihak PVMBG DKI Jakarta. Kita lihat dulu pemirsa sebarannya seperti apa sebelum kita lihat sebaran petanya di Jakarta Timur dan juga di Jakarta Selatan. Anda perlu ketahui dulu apa itu beberapa temuan dari BPBD DKI Jakarta bersama pihak PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi DKI Jakarta, bahwa ternyata nih Jakarta, ibu kota yang kita cintai, juga mempunyai potensi bencana. Apa itu bencananya? Itu selain banjir, tentu juga longsor ini berpotensi terjadi. Temuan ini dirilis beberapa waktu lalu, tapi tepatnya akan terjadi pada bulan November 2025, artinya bulan lalu begitu ya. Sudah masuk bulan Desember, tapi lagi-lagi kita perlu waspada. Meskipun tidak terjadi pada bulan November kemarin, tapi juga perlu berantisipasi beberapa waktu ke depan. Ini kalau dari temuannya ada potensi tanah longsor di DKI Jakarta oleh pihak BPBD dan juga PVMBG. Ini terjadi pada bulan November 2025 dan ternyata tidak terjadi. Kita harapkan memang tidak terjadi begitu ya. Tapi sebagai bentuk antisipasi, kami akan berikan pemahaman terlebih dahulu oleh dari pihak PVMBG dan juga PPBD ini ya. Begitu kemudian kalau kita lihat temuannya gerakan tanah itu berawal dari perakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah yang ada di ibu kota. Ini dari analisa hasil tumpang susun overlay, kemudian dibagi menjadi beberapa keterangan begitu ya. Adapun peta zona kerentanan gerakan tanah dari hasil tumpang susun overlay tadi, kemudian peta perakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. Dari analisanya terjadi dari hasil tumpang susun overlay yang kemudian di breakdown begitu ya penjelasannya, ternyata ada peta zona kerentanan gerakan tanah dan juga peta perakiraan curah hujan di bulanan yang diperoleh dari pihak PVMBG. Tentunya kalau kita lihat di mana saja sebaran yang ada di ibu kota, ternyata ada dua provinsi, ada dua kota begitu ya, kota bagian begitu ya di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Ini daerah yang perlu diantisipasi karena ada zona menengah tinggi, ada zona menengah, ada zona tinggi. Kalau saya jelaskan di sini dari PVMBG, sebarannya Anda yang berada di wilayah sebagai berikut harus hati-hati begitu ya. Ada di Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, Pesanggerahan, Cilandak, Pancoran, Pasar Minggu, dan juga Jagakarsa. Bagi Anda yang berada di wilayah ini harus berhati-hati tentunya, harus tetap waspada begitu karena dari temuan PVMBG, BPBD DKI Jakarta, ini masuk dalam zona menengah tinggi. Nah, Anda tentu harus antisipasi dari curah hujan yang cukup tinggi ekstrim di Jakarta terjadi beberapa akhir ini ya, karena sudah masuk musim hujan dari bulan November, Desember, dan juga awal tahun nanti di 2026. Ini zona menengah tinggi di Jakarta Selatan. Kita bergerak ke zona menengah tinggi yang ada di Jakarta Timur. Anda yang berada di daerah Kecamatan Keramat Jati, Makassar, Ciracas, Pasar Rebo, dan juga Cipayung harap berhati-hati karena termasuk dalam zona menengah tinggi. Dan temuan ini kami kembali tegaskan dari PVMBG dan juga PBBD DKI Jakarta. Saya menyebut berkali-kali ada zona menengah tinggi, ada zona menengah dan ada zona tinggi. Kita harus tahu dulu pemahaman tersebut ya. Saya akan jelaskan di slide terakhir apa itu zona menengah, apa itu juga zona tinggi begitu ya. Daerah yang berpotensi menengah ini terjadi gerakan tanah, terjadi juga gerakan tanah jika curah hujan di atas normal. Ini yang disebut dengan zona menengah. Apa itu zona tinggi? Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah dan juga terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, nah sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. Ini dua pengertian yang harus Anda simak, bahwa dua daerah tadi yang saya sebutkan di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur punya perluasan wilayah, yaitu zona menengah dan juga zona tinggi. Apa kemudian antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta? Sudah melakukan beberapa upaya pengerukan kali yang ada di beberapa wilayah yang berpotensi terjadi banjir. Untuk itu setiap kepala desa ataupun kepala kecamatan tentunya harus berwaspada begitu ya terhadap potensi longsor yang terjadi di Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan.